episode perdana podcast kita, BBS Bincang-Bincang Sejarah. Jadi di sini kita akan membahas kisah mengagumkan di balik proyek mercusuar yang legendaris. Perkenalkan, saya Renty Amelia. Dan saya Adelia Putri. Oke, langsung aja kita panggil dua narasumber kita. Oke guys, ini dia narasumber kita. Silakan perkenalkan diri masing-masing. Ya, perkenalkan, nama saya Nisa Fitri. Nama saya Muhammad Farhan Abdul. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan mercusuar? Politik mercusuar ini adalah proyek yang diusung oleh Presiden pertama kita yaitu Soekarno pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Penerapan politik ini dilakukan ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962. Alhasil banyak perdebatan, tetapi juga dia membawa dampak positif bagi Indonesia. Oke, jadi proyek ini tuh dibikin ketika saat Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 1962. Oke, jadi tujuan politik mercusuar ini adalah untuk mendorong pembangunan Indonesia agar lebih maju. Oke. Dan pertanyaan kedua, mengapa sih proyek mercusuar ini begitu penting? Nah, Soekarno itu membentuk proyek mercusuar itu untuk memperlihatkan kehebatan Indonesia di mata dunia. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan kehebatan Indonesia di mata dunia. Nah, sepengetahuan kalian, kapan sih tepatnya mercusuar dibangun? Jadi Presiden Soekarno itu membangun Monas pada tanggal 17 Agustus 1961 dan menjadi simbol perjuangan rakyat, dan dibangun di lapangan Istana Merdeka di Jakarta Pusat dan dibuka pada 12 Juli 1975 sampai saat ini. Oh, jadi Monas itu telah dibuka sampai saat ini dan dibuka secara umum juga. Ya. Dan Monumen Monas pun menjadi ikonnya orang kota Jakarta. Ya. Oke. Di mana lokasi strategis pembangunan mercusuar ini? Monas dibangun di pusat jantung kota Jakarta karena lokasinya strategis, bisa dilihat dari mana saja. Oke, jadi Monumen Monas ini dibangun di atas lahan jantung kota Jakarta dan bisa dilihat di berbagai sisi kota Jakarta. Nah, menurut kalian, siapa sajakah tokoh yang terlibat dalam proyek mercusuar ini? Nah, tokoh utamanya itu Insinyur Soekarno dengan arsitek Indonesia itu I.R. Ruseno, Sudarsono, dan Frederick Silaban. Oh, jadi tokoh utama dalam pembangunan mercusuar ini ada Insinyur Soekarno, Insinyur Ruseno, Sudarsono, dan Frederick Silaban. Oke, bagaimana proses konstruksi mercusuar ini dilakukan? Monas dibangun dalam 3 tahap selama 14 tahun, dimulai pada tahun 1961 dengan pembangunan fondasi oleh panitia di bawah kepemimpinan Soekarno. Tahapan kedua dimulai pada 1966 oleh panitia pembina Tugu Nasional dengan fokus pada pembangunan fisik. Tahapan ketiga dari tahun 1969 hingga 1997 melibatkan pembangunan pada museum sejarah sebagai bagian dari Monumen Nasional. Monas merupakan contoh monumen Indonesia yang dibuat dengan teknik pengecoran dan pencetakan. Oke, seperti yang sudah kita tahu bahwa pembangunan Monumen Monas ini tidaklah mudah. Dia dibangun selama 14 tahun berturut-turut dan rampung pada tahun 1975. Oke, dengan podcast ini sudah dapat kita simpulkan, kita telah menjelajahi jejak sejarah dan misteri di balik pembangunan mercusuar. Sekaligus kita merenungkan warisan sejarah dan peran penting mercusuar dalam peradaban manusia. Monas ini berdasarkan apa yang telah kami peroleh dengan melihat langsung objek tersebut. Monumen Nasional sangat mudah dijumpai oleh pengunjung, dan karena wujud bangunannya sangat khas dan luasnya sekitar 80 hektar. Pembangunan Tugu Monas bertujuan untuk
mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada Revolusi 1945. Monumen Nasional termasuk pusat pengetahuan dan kemerdekaan Indonesia, serta menjadi objek wisata di DKI Jakarta. Oke, sekian BBS kali ini. Cukup sekian. Cukup sekian. Jangan lupa like dan see you guys. Thank you. Nah, menurut kalian, siapa saja tokoh